bapak-bapak, para purnawirawan yang tergabung dalam FKP 3 yang kita mendiskusikan tentang langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depan. Ini bukan perjumpaan pertama, jadi ini adalah perjumpaan yang sudah berlangsung berkali-kali dan sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis. Saya dan Gus Imin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan, atas kerja yang luar biasa yang dilakukan oleh para purnawirawan ini untuk mendorong perubahan. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu orang-orang hebat. Beliau adalah mantan Panglima tinggi Pati di TNI, baik darat, udara, laut. Mantan Danjen Kopassus, mantan Danjen Marinir, mantan Kepala BIN. Pertemuan ini silaturahmi, tidak ada agenda khusus, tapi intinya kita berbagi informasi untuk menatap masa depan. Bagaimana agar bangsa kita terjadi kemajuan demi kemajuan dengan berbagai agenda masing-masing. Adanya perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini merugikan rakyat, merugikan negara di segala bidang, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentu kita berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Pak Anies Baswedan, saya kira beliau tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Track record beliau, baik di dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana beliau bergelut, berbuat selama ini, semua sudah terbukti memang adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Jadi kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional. Nah, perubahan-perubahan inilah yang mendasari mengapa kita bergerak bersama dan mengapa kita merapatkan barisan. Jadi terima kasih kami sampaikan, diskusinya tadi sangat produktif dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah ke depan pun bisa produktif dan efektif. Silakan. Suatu figur pemimpin bangsa yang cerdas, amanah, Pancasilais, dan yang paling penting adalah jelas rekam jejak, rekam karya, dan gagasannya. Menurut para purnawirawan, ini Bapak Anies ini suatu figur yang cocok untuk mengemban atau memimpin negara dan bangsa Indonesia ke depan. Beliau intinya sangat memiliki komitmen nasional yang masih tinggi semangatnya. Meskipun beliau sudah purnawirawan, tetapi beliau menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan, NKRI, ideologi bangsa, begitulah. Sehingga masukan-masukan beliau akan menjadi model kita untuk bekerja lebih lanjut di Pilpres yang akan datang. Gus, selain silaturahmi, ada nggak Gus obrolan salah satu dari jenderal purnawirawan yang tadi hadir menjadi kapten timnas untuk Amin? Sampai hari ini belum kita bahas ya, dalam proses pembahasan dan masukan hari ini lebih bersifat membriefing saja untuk memberikan masukan-masukan bagi langkah-langkah saya. Berarti artinya pembahasan terkait politik praktis itu ada berarti ya Gus? Ya, terutama beliau memberi arahan briefing, cara pandang, pengalaman bekerja di masing-masing bidang, terutama pertahanan, keamanan. Gus, tadi dari 6 itu siapa aja sih Gus? Tadi yang kelihatan kan Pak Sutioso gitu. Sutioso, Pak Fakhrul Razi, Pak Hartomo, mantan Danjen Marinir, kemudian Pak mantan Danjen Kopassus, kemudian Pak Syauki, mantan Danjen Marinir. Ini dia peta dukungan barisan mantan Jenderal TNI dan Polri kepada 3 bakal calon presiden.
Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, menjelang pemilu 2024 telah terjadi polarisasi di kalangan purnawirawan TNI dan Polri. Mereka dengan terang benderang menunjukkan sikap politik dengan mendukung 3 bakal calon presiden yang telah mengapung ke permukaan. Sejumlah jenderal dengan gerbong masing-masing bahkan telah melakukan deklarasi mendukung 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Terakhir, legend TNI Purnawirawan Sutioso bersama sejumlah purnawirawan TNI Polri dari Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP 3) mendukung Anies Baswedan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui tidak bisa membendung sikap politik purnawirawan TNI yang mendukung ke bakal calon presiden di pemilihan presiden Pilpres 2024. Ex-Kepala Staf Angkatan Laut Kasal itu bahkan menyebut dirinya tidak bisa memengaruhi para purnawirawan TNI. Saya nggak bisa pengaruhi beliau-beliau mereka, tapi saya pengaruhi prajurit saya, kata Yudo usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2023. Yudo menekankan semua prajuritnya untuk netral dalam mensukseskan Pilpres 2024. Saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana cara-cara TNI tetap netral, karena kuncinya cuma satu dalam mensukseskan pemilu, kuncinya TNI, Polri, ASN harus netral, tegas Yudo. Jauh sebelumnya Yudo juga pernah mengingatkan purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut TNI dalam berkampanye. Menjelang pemilu 2024 telah terjadi polarisasi di kalangan purnawirawan TNI dan Polri. Mereka dengan terang benderang menunjukkan sikap politik dengan mendukung 3 bakal calon presiden yang telah mengapung ke permukaan. Sejumlah jenderal dengan gerbong masing-masing bahkan telah melakukan deklarasi mendukung 3 bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Terakhir, legend TNI Purnawirawan Sutioso bersama sejumlah purnawirawan TNI Polri dari Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP 3) mendukung Anies Baswedan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui tidak bisa membendung sikap politik purnawirawan TNI yang mendukung ke bakal calon presiden di pemilihan presiden Pilpres 2024. Ex-Kepala Staf Angkatan Laut Kasal itu bahkan menyebut dirinya tidak bisa memengaruhi para purnawirawan TNI. Saya nggak bisa pengaruhi beliau-beliau mereka, tapi saya pengaruhi prajurit saya, kata Yudo usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2023.